Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak channel Mamat Rohimat ini, dan di sini juga ada Ubed dan mamahnya Ubed, Bunda Ubed lagi mendengarkan juga. Kita akan lanjutkan membahas tentang kitab Al-Ghoyah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita akan masuk insya Allah menyelesaikan seperempat kitab fikih, yaitu kitab tentang ibadah, masuk kepada kitabul hajj. Kita membahas tentang haji. Dan inilah terakhir dari pembahasan rukun Islam. Yang pokok ini kita belajar itu yang pokok sebenarnya sampai sini. Ini yang fardu ainnya itu sampai sini. Nah, kita sudah melaluinya. Dan fardu dan kitab haji sendiri itu terutama kalau sudah mau berangkat. Ada manasik. Tapi kita, walaupun saya sendiri jujur saja belum haji, jadi kita baca sesuai ilmu. Ada itu untuk keberkahan. Baik. Kitabul Haji. Saya menghafal di Sofatul Zubad itu diutamakan justru kitab haji dulu, dan saya pernah bahas tuh di sini di daerah Batu Jurung, saya bahas itu kitabul haji di sini selesai. Sengaja saya hafal tuh, dibaca tiap hari. Kitabul Haji. Haji itu secara lugat adalah al-qasdu atau memaksudkan. Sedangkan secara syariat atau syar'a atau secara istilah fikih, haji itu artinya qasdul baitil harami lin nusuki, bermaksud pergi ke Baitullah, ke Baitul Haram untuk menegakkan ibadah haji, nusuk. Sekarang apa syarat kewajiban haji? Kenapa atau apa saja yang membuat seseorang itu dianggap wajib untuk berhaji? Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat kewajiban haji ada 7 perkara. 1. Al-Islamu Islam. Yang kedua wal bulughu balik. Artinya kalau belum balik itu belum wajib haji. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Wal hurriyatu, yang keempat merdeka. Artinya kalau budak gak wajib haji. Yang kelima wujuduz zadi war rahilati. Adanya bekal dan adanya tunggangan. Maksudnya adanya alat yang untuk mengantarkan dari negeri dia ke Baitullah. Yang ke-6 wa takhliyatut tariqi. Ini disebutnya itu keamanan di jalan. Takhliyah itu asalnya kan kosong, kosongnya perjalanan, maksudnya itu aman di jalan itu, bukan sedang perang, sedang apa. Jadi di terjemahannya begitu. Yang ke-7 imkanul basiri, memungkinkan berjalan ke sana, memungkinkan. Begitu 7. Di Sofatul Zubad disebut wa innama wal al hajju fardun wa kadza kal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Artinya di Sofatul Zubad haji itu fardu, begitu juga umrah. Satu hari cuma satu tahun, satu umur
Cuman 1 kali seumur hidup. Jadi dia kewajiban haji atau dan umroh itu hanya 1 kali seumur hidup. Wa innama yalzamu hurran muslima. Tuh disebut kewajibannya itu, syarat kewajibannya itu pernah disebut huron. 1 huron merdeka, yang kedua muslimah Islam. Innama yalzamu hurran muslima kulifa itu balik dan berakal. Dia harus mukallaf. Mukallaf itu artinya balik dan berakal. Jadi disebut tuh Islam, balik, berakal, hurriyah, sudah 4 tuh. Kulli padastitoatin likullima. Nah, disebut kalimatnya itu adalah istitoah, mampu. Mampu itu bahasa di sini adalah adanya bekal dan adanya tunggangan. Maksudnya sekarang adanya tiket kereta, tiket pesawat. Dan mampu sini di bahasanya mampu adalah itu aman di perjalanan, itu masuk kategori mampu. Kul dastitoatin likulli ma yahtaju min ma'kulin aw mashrubi ila ruju'ihi wa min markubi laqabihi bi syarti amnit turuki wa yumkinul masiru fi waqtin bak. Jadi disebutkan indikasi atau ketentuan yang disebut mampu itu tadi disebut adanya makanan dan minuman ketika dia berhaji dan ketika pulang lagi, dan ada untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini di sini bahasanya wujuduz zadi warohilah, itu bahasa mampu. Terus adanya aman di jalan, bisyarti amni turuki wa yumkinul masiru fi waqtin baqi, dan adanya waktu, masih ada waktu, itu masih menjelaskan tentang mampu. Jadi mampu itu. Sekarang rukun haji, apa rukun haji? Wa arkanul haji arbaatun. Al-ihramu ma'an niyati wal wuqufu bi arafata wattawafu bil baiti wasa'yu bainas safa wal marwati. Ini disebut rukun haji, disebut sini 4. 1 adalah ihram disertai dengan niat. Jadi ini guru kami juga mengatakan ihram itu mengucapkan ihram itu adalah bentuk tamasuk. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika haji itu diucapkan itu labaik Allahumma hajjan misalkan begitu, itu adalah bentuk tamasuk. Sementara yang menjadi niat itu harus di dalam hati tetap. Jadi tidak bisa mengandalkan lisan, tidak. Itu niat itu di dalam hati. Tapi yang menjadi masalah, yang menjadi ini adalah dia adalah ihram dan dengan niat sekaligus. Jadi sekaligus dengan niat. Jadi rukunnya itu harus ada niat dan dia ihram. Arkanuhul ihramu bin niyati kif. Nah, sebutnya ihram dengan berniat. Jadi syarat yang pertama dia ihram dengan berniat. Jadi niat masuk ke dalam ihram. Labaik Allahumma hajjan, dan dengan hatinya diniatkan. Yang kedua wukuf di Arafah. Jadi kalau orang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Bahkan ini menjadi syarat, menjadi rukun pokok di situ. Karena waktunya tertentu. Kalau tidak bisa wukuf di Arafah dan waktunya tertentu tanggal 9 Zulhijjah, maka dia melakukan umroh. Umroh itu kan bisa kapanpun. Yang berikutnya wattawafu bil bait, tawaf atas baitullah. Tawaf apa yang dimaksud? Tawaf haji yang disebut dengan tawaf ifadah. Yang keempat wasa'yu bainas safa wal marwah, sa'i antara safa dan marwah. Jadi safa ke marwah, safa lagi ke marwah, nanti berakhirnya di marwah pasti karena 7 kali. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di marwah akhirnya. Jadi kalau
Kalau salah hitungnya karena dianggapnya bolak-balik satu, ini keliru. Jadi satu berangkat ke sana, satu pergi, satu balik lagi, dua, begitu ngitungnya. Sebab tujuan disebut arkanuhul ihramu bin niyati kif. Dia syaratnya itu apa, rukunnya itulah ihram dengan berniat. Yang kedua kif, dia wukuf. Arkanuhul ihramu bin niyati kif ba'da zawali tisi itu arif. Dia yang kedua adalah wukuf. Wukufnya itulah kif ba'da zawali tisi, setelah tergelincirnya matahari di tanggal ke-9. Ba'dat zawali tisi itu arif, ketika dia sedang ada di Arafah. Jadi wukuf itu adanya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir, berarti setelah waktu zuhur. Itu sampai waktunya sampai waktu maghrib di situ. Ba'da zawali tisi itu arif wa tawafa bil ka'bati sab'an wa sa'a. Kemudian dia tawaf di mengitari Baitullah 7 kali, sab'an wa tawafa bil ka'bati sab'an wa sa'a minas Safa wal Marwati musabbi'a. Dan juga dia sa'i juga 7 kali juga dari Safa ke Marwah 7 kali. Itu rukunnya begitu. Arkanuhul ihramu bin niyati kif ba'da zawali tisi itu arif wa tawafa bil ka'bati sab'an wa sa'a minas Safa li Marwatin musabbi'a. Ihramu bin niyati kif ba'da zawali tisi itu arif wa tawafa bil ka'bati sab'an wa sa'a minas Safa limarwatin musabiyah. Jadi cuma 4 rukunnya. Gampang, secara ini simple. Artinya kalau sudah selesai yang 4 ini, dia sah hajinya sah. Walaupun kadang hajinya ada yang kelewat kewajibannya, dia tetap sah karena dia bisa bayar dengan denda. Nah, jadi haji itu ada yang disebut rukun haji. Ini yang menyebabkan sah itu rukun haji. Kalau gugur rukun, dia tidak sah hajinya. Tapi ada yang disebut kewajiban haji. Kalau kewajiban haji ditinggal, dia masih sah hajinya, tapi harus bayar denda. Dendanya itu adalah menyembelih kambing, misalkan gitu kan, dam. Nah, sekarang baru disebut haji, ternyata disebut sekarang umroh. Itu apa rukun umroh? Di sini disebut kalau rukun umroh adalah 4 juga katanya di sini. Coba. Wa arkanul umrati arba'atun al-ihramu wat tawaf wa sa'yu wal halqu fi ahadil qaulaini. Rukun umroh di sini disebut ada 4. Yang pertama adalah al-ihram, berihram dan melakukan niat. Dia ihram dan berniat, itu pasti. Jadi niat melakukan ihram dan berniat di dalam hatinya masuk ke dalam ihram untuk umroh. 1. Yang kedua tawaf. Sama tawaf umroh. Yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. 3. Ini kata beliau, wal halqu fi hadil qaulaini, bercukur gundul menurut salah satu pendapat. Di sini disebut mencukur adalah rukun umroh menurut satu pendapat. Kita baca sedikit ya. Ini katanya menurut sarannya di sini arkanul haji arba'atun. Pertama adalah ihram dan niat, yaitu niat masuk ke dalam haji. Yang kedua ini di sarahnya, kita baca sarah ya, sarahnya
Fathul Qarib. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang dimaksud adalah hadirnya seseorang yang berihram pada haji walaupun sebentar setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu hari ke-9 dari Dzulhijjah, dengan syarat orang yang berwukuf itu adalah ahli untuk beribadah, bukan orang gila dan bukan orang yang apa ya itu sedang mugma alaihi, itu sedang disebut katanya ayan lah. Nah katanya itu wa yustamarru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri. Jadi wukuf itu boleh masih berlangsung, masih bisa sampai subuhnya di hari nahar tanggal 10. Wa huwal ashiru min Dzulhijjah, wa huwal ashir, itu tanggal 10 dari Dzulhijjah. Baik. Sekarang kita tadi bahas umroh. Umroh itu tadi ihram, tawaf, sa'i dan halku. Halku mencukur atau memotong menurut satu pendapat, wa huwa rajih kama sirku. Nah, tapi ini kan kalau mencukur itu dianggap rukun, nah itu nggak sependapat. Jadi sepatu jubah disebut kemarin tadi apa? Arkanuhul ihramu bin niyati kib ba'da zawali tis'i itu arif wa tawfa bil kabati sab'an wa sa minas sofa limarwatin musabi'ah thumma azir sya'ran salasan najrah wa masiwal wukufi ruknul umrah. Nah kan tadi disebut itu satu summa terus menghilangkan rambut katanya, walaupun cuma 7 rambut, 3 rambut, potong rambutnya 3, itu dianggap rukun. Tapi menurut pendapat lain itu yang lebih kuat bukan rukun, tapi maksudnya adalah kewajiban. Wa masiwal wukufi ruknul umrah, selain wukuf ada rukun umrah. Artinya kalau digugurkan mencukur rambut berarti sebenarnya rukun apa? Rukun haji berarti hanya 4 tanpa mencukur rambut. Berarti rukun umroh hanya 3, mencukur rambut masuk ke kewajiban. Baik. Sekarang masuk kewajiban haji. Wa wajibatul haji ghairul arkani salah satu asya'a. Disebut kewajiban haji selain rukun. Jadi memang wajib itu ya bukan rukun. Tadi kalau rukun haji itu kalau ditinggalkan sah hajinya, hanya dibayar dengan denda. Itu ada salah satu asya, ada 3 perkara. 1, al-ihramu minal miqati, dia melakukan ihram dari miqat. Dari miqat. Apa tempat dia melakukan ihram itu ada tempatnya, disebut miqat. Miqat apa? Makan. Tempatnya itu ada tempatnya untuk. Artinya kalau dia melalui miqat, dia belum ihram, dia kena denda. Tapi masih sah untuk hajinya atau umrohnya sah. Tapi kalau dia tidak ihram dari miqat, berarti dia melanggar kewajiban haji. Yang kedua adalah waramyul jimari salasi. Dia mencukur melempar 3 jumroh. Jadi 3 jumroh itu dilempar itu adalah kewajiban haji. Yang ketiga adalah mencukur. Jadi mencukur disebut di sini adalah kewajiban. Nah, di sepatu jubah disebut rukun tuh. Nah, itu dianggap keliru, dianggap perselisihan kan. Jadi yang paling utamanya itu bukan memotong, tapi bukan hanya memotong rambut, tapi adalah mencukur, gundul gitu, maksudnya itu lebih afdol.
Paling sedikitnya adalah paling sedikit memotong itu katanya di sini 3 rambut. Baik dipotong atau dicukur. Baik. Nah, begitu itu kewajiban haji. Sekarang sunnah-sunnah haji. Baca cepat ya. Wasunanul haji sab'un al-ifradu wa huwa taqdimul haji alal umrati wa talbiyatu wa tawaful qudumi wal mabitu bi Muzdalifata wa raqatat tawafi wal mabitu bi Mina wa tawaful wada'i. Sunnah haji itu disebut di sini ada 7. Pertama adalah dia melakukan hajinya secara ifrad, yaitu mendahulukan haji atas umroh. Jadi kalau menurut pendapat di sini di mazhab Syafi'i, yang disunnahkan itu haji ifrad, yaitu kalau dia mau melaksanakan haji saja. Nanti setelah haji baru umroh itu. Jadi haji ifrad. Ada konsekuensinya. Yang kedua adalah melakukan talbiyah, membaca talbiyah labaik Allahumma labaik gitu. Labaik la syarika laka labaik gitu. Jadi bacanya labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik. Jadi labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarik. Jadi innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi begitu. Labaik, kami datang ya Allah. Allahumma ya Allah, labaik, kami datang memenuhi panggilan Engkau. Labaik, kami datang memenuhi panggilan Engkau. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau. Labaik, kami datang memenuhi panggilan Engkau. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan semua nikmat adalah milik Engkau. Wal mulk, begitupun kerajaan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau. Itu talbiyah. Itu sunnah. Berikutnya wa tawaful qudumi. Karena dia melakukan hajinya haji ifrad, maka dia melaksanakan tawaf qudum. Jadi tawaf kedatangan. Katanya wa yuhtasu bihajin dakhala Makkah qabla al-wuqufi bi Arafata wal mu'tamir idza tawafa al-umrata ajza'an tawafil qudum. Ini khusus untuk orang yang haji ketika masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Dan untuk umroh, ketika dia tawaf umroh, maka dia cukup dari tawaf qudum. Maksudnya kalau dia tawaf umroh, dia gak perlu tawaf qudum. Warabi'u, yang keempat adalah mabit di Muzdalifah. Dia melakukan mabit di Muzdalifah. Yang kelima adalah rakaat tawaf. Dia melaksanakan 2 rakaat setelah tawaf itu, dia salat sunnah 2 rakaat. Yang utamanya ada di belakang makam Ibrahim. Dan katanya di sini disebutkan wa yusanu bil qiraati fihi ma naharon. Oh bukan wa yusanu, wa yusirru.
Kalau baca ini ada titiknya, baru ada bukan titik itu. Wa yusirru bil qiraati fihi naharon. Jadi membaca sir ketika membaca itu, ketika sholat itu, kalau di siang hari baca sir. Tapi wa yajharu biha lailan, kalau dia melakukan tawafnya itu di malam hari, maka sholatnya itu adalah baca qiraahnya dijaharkan. Wa idza lam yasilhuma khalfal maqami fa fil hijri wa ila fa fil masjidi wa ila fa fi ayyi mawdi'in sya'a minal harami wa ghairihi. Jadi kalau tidak memungkinkan salat di belakang makam Ibrahim, maka dia boleh salat di hijrnya Hijr Ismail. Kalau masih tidak bisa, ada di masjid yang lain, di tempat masjid di Masjidil Haram. Kalau tidak bisa, di tempat mana saja yang memungkinkan di tanah haram dan selainnya, katanya gitu, di Masjidil Haram. Baik. Wasadisu yang keenam adalah al-mabitu bi Mina. Dia melaksanakan mabit di Mina. Yang ketujuh adalah melakukan tawaf wada. Jadi tawaf wada itu maksud sunnah haji. Ketika inda iradatil khuruji min Makkah li safarin hajan kana aula tawilan kana as-safaru au qasiron. Jadi dia kalau udah mau pulang baru tawaf wada, itu sunnah. Setelah itu udah selesai. Ada yang sok 47 bab sunnah haji, kita baca nanti. Kita udah dibaca tuh, ada ini. Kita baca cepat ini ya. Cara berihram. Wa yatajarradur rajulu indal ihrami anil makhiti wa yalbasu izaran waridaan abyadaini. Jadi seorang yang laki-laki itu kalau mau melakukan ihram, dia menanggalkan seluruh pakaiannya dari pakaian yang dijahit. Maksudnya pakaian yang disambung dari jahitan termasuk celana dalam itu dicopot. Dan dia itu hanya memakai izar. Izar itu samping kain untuk bawah. Dan dia memakai rida. Jadi cuma 2 kain yang berwarna putih. Sekarang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a. Diharamkan bagi orang yang melakukan ihram itu 10 perkara. 1. Lubsul mukhiti. Lubsul makhiti, memakai pakaian yang disambung dengan jahitan, itu haram. Yang kedua, wa tagtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Yang kedua adalah tagtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Menutup kepala bagi laki-laki, jadi pakai begini itu. Nah itu haram tuh kalau lagi ihram. Pakai kopiah itu. Dan wajah bagi perempuan. Jadi kalau perempuan ketika ihram itu tidak memakai cadar. Yang ketiga, wa tarjilus sya'ari, menyisir rambut. Jadi kalau menyisir rambut itu haram. Yang keempat, wa halquhu, mencukur rambut. Yang kelima, wa taqlimul adfari,
memotong kuku. Yang keenam, watibu, memakai wangi-wangian. Yang ketujuh, waqatus saidi, membunuh buruan. Yang kedelapan, waqdun nikahi, melakukan akad nikah. Yang kesembilan, wal wat'u, berjima. Yang kesepuluh, wal mubasyaratu bisyahwatin, bersentuhan dengan syahwat. Jadi guru kami menerjemahkannya bercumbu. Jadi mubasyarah itulah bersentuhan dengan syahwat. Wa bi jami'i dzalikal fidyatu illa aqdan nikahi fa innahu la yanaqidu. Dalam hal tersebut dari 10 yang diharamkan itu ada fidyahnya kecuali akdun nikah, karena akad nikah ketika ihram itu tidak dianggap sah. Jadi tidak dianggap saja. Wala yufsiduhu illal watu fil farji. Tidak ada yang membatalkan haji, merusak haji, tidak ada yang merusak haji kecuali berjima di dalam farji. Walaupun sudah berjima di dalam farji dan rusak, wala yakhruju minhu bil fasadi. Dia tidak bisa keluar juga dari haji, tetap harus diselesaikan walaupun sudah rusak hajinya dan nanti harus diqadha kalau dia berjima. Wa man fatahu al-wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin. Barang siapa yang hilang atau habis waktunya, tidak mencukupi waktu untuk wukuf di Arafah, maka dia melakukan tahallul dan melaksanakan amalan umroh. Jadi dia berubah jadi umroh. Wa alaihil qada'u wal hadyu, dan dia wajib melakukan haji di musim tahun berikutnya, dan dia membayar hadyu. Hadyu itu adalah binatang sembelihan. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Nah, bedanya kalau rukun yang ditinggalkan, barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak halal dia dari ihramnya sampai dia mendatangkan rukun itu. Jadi rukun itu dan haji itu tidak sah kalau dia tidak datangkan rukun itu. Wa man taraka wajiban lazimahud damu. Kalau dia meninggalkan kewajiban, tadi ada yang wajib-wajib itu disebut ada kewajiban tadi, misalkan tidak ihram dari mikot, atau tidak melempar jumroh, atau tidak mencukur, maka dia bayar dam. Dam itu adalah menyembelih. Wa man taraka sunatan lam yalzamhu bi tarkiha syai'un. Kalau dia meninggalkan sunnah, maka tidak ada kewajiban apapun dengan meninggalkan sunnah tersebut, karena hanya hilang pahala saja. Sekarang kita baca cepat ya. Faslun wad dima'u fil ihrami khamsatu asya'a. Di sini kalimatnya wad dima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Ada tambahan al wajibah. Dima, darah, dam, wadima'u dam. Dam wajib dalam ihram itu ada 5. Yang pertama ahaduha ad-damul wajibu bitarkin nusukin wa huwa ala tartibi syatun fa in lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin thalathatun fil haji wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Dam wajib itu karena meninggalkan nusuk itu adalah berurut-urutan. Itu pilihannya adalah syatun, menyembelih kambing.
Bila mana dia tidak mampu, dia berpuasa 10 hari, 3 harinya di musim haji dan 7 harinya di negerinya ketika pulang ke keluarganya. Yang kedua, wasani adamul wajibu bil halqi wat taraffuhi wa huwa ala takhyiri syatun aw saumu thalathi ayamin awit tasadduqu bi thalathati asa'in ala sittati masakina. Yang kedua adalah dam wajib karena dia mencukur atau tarafuh dan tarafuh. Jadi kalau orang itu tarafuh, dia tiba-tiba mencukur ya sebelum waktunya. Mungkin ada sesuatu yang malah mencukur bukan karena darurat tapi kan, maka dia itu wajib memilih apakah dia menyembelih seekor kambing, berpuasa selama 3 hari, atau bersodakoh dengan 3 sok terhadap 6 orang miskin. Kemarin kan kita disebut 3 sok untuk 6 miskin. Berarti 1 orang miskinnya berapa? Setengah sok. Setengah sok. Kemarin kita udah dihitung kalau 1 sok itu adalah 5/3 rital Baghdad itu 2,29 gram. Jadi atau saya Utsaimin 2 kilo 40 gram, jadi 2029 gram. Kalau beliau 2040 gram. Berarti itu 1 sok. Kalau setengah sok berarti 1020 gram menurut saya Utsaimin, atau 1 kilo berapa? 29 dibagi 2. 15 gram. Gitu. Itu minimalnya. Kalau dianggap 3 kilo ya 1,5 kilo beras atau kurma. Jadi dia setengah sok. 1 sok itu 4 mud, jadi 2 mud. Begitu. Wasalisu yang ketiga adalah adamul wajibu bi ihsarin fayatahallalu wa yuhdi syatatan. Dia itu dam wajib karena ihsor, karena dikepung. Ya, kayak Nabi itu dulu mau masuk tapi terkepung musuh. Maka dia tahallul dan menyembelih seekor kambing. Yang keempat, warabi'u adamul wajibu bi qatli saydi wa huwa ala takhiri in kana saydu mimma lahum mislun akhrajal misla minan na'ami aw qawwamahu wa syara bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw sama an kulli muddin yauman. Yang keempat, dam yang wajib karena dia membunuh binatang buruan. Maka pilihannya kalau dia membunuh binatang buruan, wa huwa ala takhiri, ada pilihan. In kana saydu mimma lahum mislun akhrajal misla minan na'ami. Kalau buruan yang dibunuh itu ada permisalannya, maka dia wajib mengeluarkan hewan yang semisalnya. Jadi membeli hewan semisalnya itu untuk disembelih. Nah itu di dalam Sofwatu Zubat itu yang disebut semisal itu adalah itu dihukumi oleh orang adil. Itu kadang misalkan menyembelihnya adalah atau berburu merpati misalkan. Itu
merpati itu kan nilainya kecil, tapi yang disembeli bukan merpati lagi, tapi kambing gitu kan. Nah itu masalahnya, mahal juga walaupun wis hamamishatun. Baik. Berikutnya adalah bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, sebentar. Atau pilihannya itu adalah misalkan itu dia harus menyembelih kambing, nilai kambing itu berapa? Misalkan 2 juta. Belikan aja dengan kambing itu dengan makanan, misalkan kurma atau beras. Kurma lah dari Arab kan. Terus bersedekah dengan itu. Bagikan kurmanya. Atau yang ketiga pilihannya soma an kulli muddin yauman. Puasa setiap mudnya itu 1 hari. Bayangkan sekarang gini. Ternyata dia itu harus membayar kambing. Kambing itu harganya 2 juta. Ya. 2 juta. Harganya itu 2 juta. Kalau 2 juta itu beliin makanan, kalau dia gak mau beli makanan, dia pengen sedekah, maka dibelikan misalkan kurma. 1 kurma itu senilai, kalau per mudnya harus diganti dengan puasa 1 mudnya. 1 mud itu adalah 1/4 sok. Kan sedikit itu cuman 500 gram. 507 gram. Kalau 507 gram, ya perhitungan kan 2029 dibagi 4 kan 507. Kalau 507 gram anggaplah segitu. Kalau dia 1 mudnya itu harganya misalkan 1 kilo kurma berapa harganya? 50.000. Anggaplah 100.000 ya. Kalau 25.000 misalkan ya, 25.000. 1 mudnya 25.000. Berarti bayangkan tuh 2 juta dibagi 25.000. 2.000 dibagi 25. Berapa tuh? $80 hari. Lama banget ya. Iya, 2.000 dibagi 25. Nah, itu jumlahnya berapa tuh? Iya 80 hari, puasa 80 hari lama banget. Jadi malah rugi gitu. Rugi puasa kalau dipakai ini malah rugi karena kan 1 mudnya per hari, berat banget. Wal khamisu yang kelima adalah adamul wajibu bil wati wa huwa ala tartibi. Yang kelima kalau dia melakukan berjima sebelum tahallul, maka dia wajib membayar dam lagi menurut urutan. Nah, ini ada tidak ada ini nih, tidak ada, bukan takhir ini. Bukan takhir tapi ini adalah berurut. Pilihannya adalah dia harus, yang pertama adalah menyembelih unta. Unta, bayangin unta harganya 50 juta misalkan. Itu lumayan tuh keluarin 50 juta. Fa'in lam yajid fa baqaratun. Kalau gak ada unta bayar sapi. Sembelih sapi. Kalau tidak ada sapi, fa'in lam yajid fasabun minal ghanami. 7 kambing. Kalau kambing harganya 2 juta ya 14 juta. Fa'in lam yajid, kalau tidak ada, qawwamal badanata washtaro biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Kalau tidak ada, maka dia
keluarkan makanan senilai nilai unta tadi. Kalau unta 50 juta, dia beliin makanan tuh. Kalau 50 juta itu dibeliin kurma, harganya kurma per kilonya itu adalah, atau berapa ya? Per soknya, itu tadi kita itu satu sok ya. Satu sok itu sekitar 2 kiloan lah. Itu adalah 100.000. Wah, itu 500 kilo, 500 sok. Itu banyak tuh. Bagikan dengan itu. Fa'in lam yajid, kalau tidak mampu lagi, tidak mampu, maka soma an kulli muddin yauman. Itu boleh dia puasa setiap mudnya 1 hari puasa, dan itu bukan di tempat di haram, bukan itu, bisa di rumahnya boleh. Tapi bayangkan ya, harga unta itu 50 juta. Per mudnya harganya tadi 25.000. Kalau satu soknya harganya 100.000, berarti kan seperempatnya 25.000. Gampang kan? Coret 2000 hari. Bayangkan, dia harus puasa 2000 hari. Capek banget. Berapa tahun? Itu berat. Nah, kayaknya jangan melakukan pelanggaran. Kita dikasih tahu sekarang biar ketika kita haji tidak melakukan pelanggaran berat. Wala yujzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil harami wa yujzi'uhu in yasumu haitsu sya'a. Tidak boleh atau tidak mencukupi membayar hadyu, menyembelih itu, begitu juga memberikan makanan illa bil harami, kecuali di tanah haram. Jadi kalau dia membayar damnya itu dengan menyembelih atau dengan memberikan makanan, itu wajib di tanah haram, ke negeri Mekah, itu ahlinya Mekah itu dikasihkannya. Dan itu adalah keberkahan untuk ahli Mekah itu. Kalau orang banyak pelanggaran tuh banyak makan. Makanya akhirnya jadi sejahtera tuh akhirnya sebenarnya. Itu kan rahasianya ya. Jadi rahasia juga jadi dari doanya Nabi Ibrahim, berikan rizki kepada ahli Mekah. Ini salah satunya bisa dari sini tuh, kebayang tuh. Orang bayar 1 kali pelanggaran 50 juta. Itu kan berapa tuh tadi? Itu rizki ya. Dia tidak boleh kita pergi ke saya mau di kampung aja, nggak boleh, nggak sah. Kecuali wa yujzi'uhu in yasumu haitsu sya'a. Kalau dia mau berpuasa boleh bayarannya, karena nggak mungkin tadi apalagi saya 2000 hari, gimana puasa lama banget di Mekah. Jadi boleh itu di negerinya. Wala yajuju qatlu saydil harami wala qatlu syajarihi wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawaun. Tidak boleh membunuh hewan buruan tanah haram. Jadi tanah haram itu tidak boleh dibunuh. Begitu juga wala qat'u syajarihi, tidak boleh juga, tidak diizinkan mencabut pepohonan yang hidup di tanah haram itu tumbuh, gak boleh juga. Wal muhil wal muhrimu fi dzalika sawaun. Siapapun mau dia sedang ihram atau dia sudah halal, tetap tidak boleh membunuh dan tidak boleh mencabut. Ini untuk penjagaan negeri Mekah. Nah, itu bentuk keberkahan negeri Mekah juga. Nah, itu sudah selesai di takrib. Jadi itu di baki sopat tujubat ada tuh disebutin juga tuh beberapa contohnya tuh. Haramatul ihram, harim birihrami, musamma libsi khita wali rajili satro ro'si wa mra'atin wajhan wadana sya'ri wal halqa wattiba wa qalma dufri
Walam sabis syahwati kulun yujibu takhirahu ma baina syatin tu'tabu au asu'in thalathatin lisittati miskini nausumi thalathin bayyiti wa amdawat'in litamami haqiqa ma'al fasadi wal qadha mudayyaqa. Ini kasih contoh tuh. Wa amdawat'in litamami haqiqa, kalau dia melakukan wata berjima, maka wa amdawat'in litamami haqiqa, wajib dia menyelesaikan hajinya. Mal wamdawatin litamami haqiqa mal fasadi wal qadha mudayyaqa, hajinya fasad, rusak, dan dia wajib haji tahun depan. Itu disempitkan, itu wajib tahun depan balik lagi. Bayangkan berat itu kalau berjima ketika haji. Wasal fasadi wal qadha mudayyaqa, begitu. Wamdawatin litamami haqiqa mal fasadi wal qadha mudayyaqa qasomi takfirin salatin bitida bil qadha yasulu malahul ada wasahafis fis siba warikin kafarah badanatun in lam yajid fabaqarah thumma syiyahu sabu fat'amu biqimatil badnati fasyamu bil andi min amdadihi wa haruma li muhrimin wa man yahulul harama ta'arudus saidi wa bil an'ami al mithlu wal ba'iru kan ami al mithlu wal ba'iru kan na'ami. Nah, itu contoh, diberikan contoh tuh. Jadi kalau dia berburu binatang disebut al ba'ir. Al ba'ir itu adalah burung unta. Dia kalau burung unta dia bayar unta tuh. Al-mislu wal ba'iru kan na'ami wal qabsu kadhab'i wa anjin dabyu wal qabsu kadhab'i wa anjin dabyu wa kal hamami syatu dhabbin jadyu. Sebut hamam. Jadi kalau dia membunuh merpati, itulah kal hamami syatu dhabbin jadyu. Yang disembeli adalah kambing, gitu kan, kambing gitu. Itu dianggap permisalannya, subhanallah, burung aja digantinya dengan kambing. Burung unta dengan unta, berat. Wakal hamami syatu dhabbin jadyu awit ta'amu qimatan aw soma, atau tadi dengan makanan ukuran binatang yang harus disembelihnya itu, aw soma, atau dengan puasa likulli mudin an kulli mudin yauma gitu. Jadi satu mudnya puasa satu hari, itu kan berat yang seperti tadi. Bayangkan kalau dia harus ternyata membayar, dia menyembel atau berburu hewan buruannya burung unta, harus bayar unta 50 juta, 2000 hari. Jadi kita ini pentingnya kita belajar ilmu, berilmu dahulu. Bahkan saya sengaja berusaha menghafal kitabul haji itu sebenarnya lah persiapan saya untuk haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk pergi haji. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.